Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yaya Sri Wahyu. Di tugas belajar di luar kelas hari ke-14 ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tema kurikulum baca 3. Nah, di sini udah ada dua bagian pertanyaan, yaitu yang pertama mengenai 4 HVK dan yang kedua mengenai 4 HVS. Jadi yang pertama kita akan menjawab pertanyaan mengenai 4 HVK. Nah, pertanyaan pertama mengenai 4 HVK ini adalah apa kepanjangan dari 4 HVK? Jadi 4 HVK adalah 4 huruf verbal kembar. Lalu yang kedua, apa pengertian dari 4 HVK? Jadi 4 HVK atau 4 huruf verbal kembar adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan hanya diucapkan saja tanpa diperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Jadi, tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memperkenalkan 4 HVK ini, karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Nah, pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVK. Jadi, contoh katanya itu seperti ada gigi, yoyo, bobo, bibi, dada, dede, lalu ada kuku, mama, mimi, susu, papa, pipi. Itu contoh-contoh dari kata 4 HVK. Dan lanjut kita ke pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Jadi untuk tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal kata 4 HVK. Dan tujuan khususnya untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Lalu pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Jadi cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan cara bernyanyi, lalu berdialog menggunakan bahasa bimbel, lalu dengan berdongeng, lalu dengan bercerita, dan juga bisa dengan permainan. Lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Nah, pertanyaan ke-7 ini, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Jadi untuk cara mengevaluasi tujuan utamanya ini, motivator memperhatikan ekspresi dan sikap dari anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, lalu antusias, maka tujuan utama dari 4 HVK ini sudah tercapai. Sedangkan untuk cara evaluasi tujuan khususnya adalah motivator memverbalkan suku kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Nah, jika anak belum terampil menyebutkan 4 HVK, maka motivator dapat melatih anak kembali secara terus-menerus dengan cara yang menyenangkan sehingga anak terampil. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-8, yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK. Jadi tahap selanjutnya yaitu ada 4 HVS dan juga D4 HVK. Nah, kita lanjut ke pertanyaan mengenai 4 HVS. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama adalah apa kepanjangan dari 4 HVS? Jadi 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HVS? Jadi 4 HVS atau 4 huruf verbal sederhana adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan tak saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Jadi
Syarat untuk memberikan materi 4 HVS itu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK atau 4 huruf verbal kembar. Lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS. Jadi untuk tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 HVS. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk melatih anak menghubungkan bunyi, huruf konsonan dan vokal. Jadi suku kata yang berbeda. Lanjut, kita ke pertanyaan ke-6, yaitu bagaimana cara motivator memperkenalkan 4 HVS. Jadi motivator bisa menggunakan cara dengan berdialog menggunakan bahasa bimbel, lalu dengan bernyanyi, lalu dengan bercerita, berdongeng, dan juga permainan. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-7. Bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Jadi untuk cara evaluasi tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi si anak. Sudah terlihat senangkah, lalu antusias dan juga semangat melakukan kegiatan 4 HVS ini. Kalau sudah terlihat senang, bahagia, juga antusias, maka tujuan utama telah tercapai. Nah, untuk cara evaluasi tujuan khususnya, yaitu motivator memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang sebelumnya belum pernah diperdengarkan kepada si anak. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Jadi, tahap selanjutnya yaitu ada 5 HVS, lalu ada D4 HVS dan juga 4 HKS. Tapi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, pastikan dulu semua syarat sudah terpenuhi. Alhamdulillah, kita sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan di tugas belajar di luar kelas hari ke-14 ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga tidak ada salah-salah kata dari saya selama menjawab. Dan saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah.